Bingung cari toko buku rohani yang lengkap, yang suasananya hangat dan ramah? Ke Visi Christian Store aja. Visi Christian Store bisa Anda temukan di Istana Plaza, Bandung Trade Center, Festival Citylink, dan Mekarwangi. Kini, Visi Christian Store juga menyediakan belanja mobile di Visi Mobile. Anda tinggal add PIN BB Visi di 222-8A50A atau SMS ke 081 321 007 070. Visi Life Transformation. Salam damai sejahtera semua sobat setia Dating Insight. Kita sangat senang sekali kita dapat berjumpa kembali di udara dalam program Dating Insight pada malam hari ini. Seminggu tak terasa cepat sekali berlalu ya Pak ya. Iya, wah ini tahu-tahu udah hari Senin ya. Ya, biasanya kita I hate Monday. Tapi sekarang karena ada Dating Insight jadi I love Monday. Iya, Shirley. Saya Liana. Dan juga bersama saya Evangelis Canggu Iva. Salam sejahtera dan senang untuk bertemu kembali di udara. Iya, betul sekali. Terima kasih nih teman-teman setia Dating Insight yang atas supportnya dan dukungan doanya senantiasa. Bagi sobat muda yang juga baru bergabung bersama kami pertama kali, kalian juga bisa untuk mengirimkan pertanyaan. Dicatat aja ya nomor SMS kita di nomor 0812 2099 7939, atau bisa juga untuk menginvite PIN BB kita di 759246BB. Ya, mari kita sebelum memulai acara ini kita masuk bersama-sama di dalam doa. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk hadir di studio Maestro malam hari ini. Ada hal yang kami mau perbincangkan, yaitu firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan di dalam masa-masa dating? Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami, supaya setiap kami yang menyimak akan siaran ini sungguh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Nah, kita pada minggu lalu sudah membahas tentang God's will in dating. Ya. Khususnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, Ya. pada malam hari ini apa nih Pak Kuiva temanya? Ya, minggu lalu kan saya sudah berkata itu adalah the beginning. Ya. Jadi bagi orang-orang, anak-anak muda, insan muda yang sedang mencari akan pasangan hidup, jangan pernah lupa, pertama carilah dulu Tuhan, ya kan? Dan kebenarannya. Nah, kalau Tuhan diundang ke dalam masa pencarian ini, kita percaya bahwa Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, jangan lupakan Tuhan, gitu. Nah, setelah Tuhan kita undang masuk dalam masa-masa dating ini, nah, masa dating ini arahnya kemana? Apa tujuannya? Apa objektifnya? Sasarannya itu kemana? Nah, saya percaya Tuhan ada satu tujuan di dalam Dia membawa kita nanti ke dalam sebuah mahligai itu yang Tuhan ikat ya seumur hidup adalah pernikahan. Sedangkan sebelumnya kan masa dating gitu. Nah, dari sejak masa dating ada satu kehendak Tuhan, yaitu melalui pasangan hidup kita, calon pasangan hidup kita ya, maka kita dibawa untuk makin menyerupai Kristus. Oh, jadi tema kita malam hari ini makin menyerupai Kristus. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya transform into Christ likeness ya. Christ likeness. Ya, Pak Dan Kuiva, seperti biasa kan kita selalu membukanya di dalam firman Tuhan. Betul. Firman Nih, Tuhan apa yang kita akan baca ada pada dua malam hari ayat ya dari Perjanjian Baru. Nanti saya baca yang ayat pertama, Liana baca yang kedua ya. Oke. Ya, yang pertama ini Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saya mau menggarisbawahi ada kata kita yang dipilih dari semula, kita ditentukan oleh Tuhan tuh untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, itu serupa dengan Kristus, begitu ya. Nah, satu lagi dari 2 Korintus 3 ayat 18b. Nah, tolong dibacakan. Iya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita ini telah ditebus. Ada suatu perjalanan hidup selama kita belum meninggalkan dunia ini, itu adalah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tadi dari Roma itu
dikatakan ada serupa dengan gambaran anaknya. Iya. Juga di 2 Korintus juga dikatakan yang sama ya, serupa dengan gambaran anaknya. Maksud serupa daripada Kristus itu apa ya Pak Kleva ya? Iya. Jadi kita memahami bahwa kita manusia itu dicipta, itu dalam kitab Kejadian, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dicipta menurut gambar dan rupa Allah artinya dalam diri manusia itu ada kualitas-kualitas yang mirip Allah. Misalnya, Allah itu kekal, maka manusia juga ada kekekalan. Nah, Allah itu kita tahu dia berhikmat, dia penuh kebijaksanaan, maka manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah pun ada kecerdikan, ada kepintaran, ada yang kita sebut sebagai intelektualitas, ya kan? Dan Tuhan, dia juga di dalam kekekalan ada 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketiga pribadi ini mereka saling berelasi sampai ada satu kehendak. Makanya dalam kitab Kejadian 1 itu dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, begitu. Jadi dari relasi komunikasi ada kehendak ya. Nah, sehingga manusia dalam kemiripannya dengan Allah juga dia adalah manusia sosial. Selalu ada satu kerinduan untuk berelasi dengan orang lain. Nah, satu lagi adalah yang kemiripannya adalah masalah moral. Yaitu Tuhan adalah sumber segala kebaikan, maka dia selalu memilih yang baik. Nah, kita yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, di dalam kehendak Tuhan yang pertama harus selalu memilih apa yang baik. Tapi cilaka, karena kita telah jatuh dalam dosa, itu dalam kitab Kejadian pasal 3 kan, kita jatuh dalam dosa, maka semua kemiripan itu menjadi rusak. Misalnya, kekekalan. Tuhan menyatakan ada kekekalan dalam hidup kita, hidup bersama Tuhan selama-lamanya di sorga. Iya. Tetapi karena dosa, maka kita masuk ke dalam kebinasan kekal. Ya, karena dosa juga memisahkan relasi Kita dengan Allah ya. Dengan Tuhan, ya kan? Nah, intelektualitas. Harusnya Tuhan beri kita kepintaran untuk memberkati banyak orang. Cilakanya karena dosa, maka akhirnya kita pakai kepintaran kita untuk segala sesuatu tentang kepentingan diri kita. Kita jahatin orang, ini dan itu. Dan itu, kalau kita baca koran, kita udah memahami lah betapa ternyata manusia yang telah jatuh dalam dosa itu memakai intelektualitasnya untuk merugikan orang lain. Jadi dia bisa membuat skenario-skenario yang jahat ya. dengan pikirannya itu. Nah, terus tadi relasi misalnya. Relasi juga, saya ingin membina relasi dengan seseorang demi keuntungan saya pribadi. Tidak untuk memberkati orang itu, tapi untuk keuntungan saya misalnya. Jadi apa untungnya buat saya? Gitu. Nah, kalau kita untung, kita berelasi. Kalau sudah tidak untung, saya membuang kamu. Nah, konsep itu telah jatuh dalam dosa. Dan terakhir tadi moralitas, kita telah jatuh dalam dosa, maka pilihan-pilihan yang kita buat sayang sekali, selalu yang buruk. Kecenderungannya jadi bukan baik tetapi buruk. Nah, betul. Nah, sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia manusia sejati, dia Allah sejati. Nah, dalam dia telah datang ke dalam dunia menebus kita, maka gambar dan rupa Allah yang telah rusak itu dipulihkan oleh dia. Nah, kekekalan misalnya, kita dipindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan. Hari ini ada satu jaminan bahwa secara spiritual kita telah ditebus dan pasti hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua, intelektual misalnya. Puji Tuhan bagi orang yang telah ditebus oleh Tuhan, mulai memikirkan apa ya yang saya bisa lakukan, saya bisa kerjakan untuk memberkati orang lain, begitu. Dan secara yang khusus, relasional, maka manusia yang tidak cakap untuk membangun hubungan jangka panjang melalui pertolongan Tuhan. Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan Allah apa? Tidak boleh diceraikan manusia. Betul. Jadi manusia memiliki suatu kualitas baru, yaitu untuk mencintai seumur hidup seseorang yang dia cintai sejak dia masa muda. Nah, ada kualitas seperti ini, teman. Jadi belajar daripada Allah bagaimana mencintai unconditionally. Betul, gitu. Dan yang terakhir secara moral, kita mulai untuk memilih yang baik. Sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, kita mulai mau kerjakan. Nah, ini sangat indah sekali. Iya. Kemudian kalau misalnya orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus itu ya, apakah dia memiliki tanda-tandanya? Nah, makanya nih, kayak kita kalau mau pergi jalan-jalan kemana ya, ke Pangandaran ya, misalnya ya, ke pantai. Nah, menuju pantai Pangandaran, kita udah berasa tuh, kita bakal ke pantai. Kenapa? Tahu nggak Anda? Kelihatan ada hal-hal yang kayak misalnya pohon. Nah, gitu betul. Ya, kelapa ya? Pohon nyur ya, Iya. nyur atau kelapa lah ya, udah mulai lambai gitu kan. Iya. Tadinya nggak kelihatan itu.
Tapi begitu udah mau deket pantai, ini nih udah deket nih, udah deket ya. Nah jangan sampai kita mau ke pantai, kelihatannya pohon cemara. Wah, Itu ke Lembang namanya ya. itu naik. Ke puncak gunung. Nah saya percaya seseorang berkata, saya telah ditebus Tuhan. Bapakku yang di sorga adalah Bapakku, gitu kan? Iya. Dan Tuhan Yesus telah menebus aku. Dan aku akan kembali ke surga. Bersatu dengan Tuhan untuk selama-lamanya, gitu tuh. Nah, dalam perjalanan pulang, dalam umur-umur yang kita lalui itu, pasti ada tanda-tandanya. Iya. Tanda-tandanya pasti menyerupai dengan Kristus ya. Betul, sebagai tadi dikatakan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Kristus menjadi model yang sulung. Yang pertama, nah kita menyerupai Kristus. Begitu. Iya, kita berbicara tentang hal-hal yang teologis nih Pak Priva. Berbicara tentang gambar dan rupa Allah, siapakah kita manusia, kemudian diperbaharui. Lalu ngomong-ngomong, apa hubungannya nih dengan dating? Ya, maksudnya begini. Nah, bagaimana cara Tuhan mengubah kita tuh menyerupai Kristus? Saya percaya banyak cara Tuhan bisa pakai. Tapi paling tidak 3 yang utama ya. Yang pertama itu adalah pasti melalui firman Tuhan. Jadi Tuhan mengubah kita menyerupai Kristus itu melalui firman yang kita baca. Kita baca, kita bergumul. ATM. Singkatannya acuh tak acuh, T taat, atau M itu melawan. Jadi gampang diingat ya. Iya ya, pintar juga ya Pak Kuifa ya. ATM. Jadi betul, gampang sekali kita Iya, mengingatnya. bukan automatic teller mesin, bukan Iya. ya. Jadi, nah kalau kita di dalam meresponi firman itu kan ada 3 pilihan, acuh tak acuh, Kalau taat, pilih A, ya kita tidak berubah. Namanya juga cuek. acuh tak Firman acuh. Tuhan mau ngomong apa? Acuh tak acuh. Atau M, melawan. Wah, lebih lagi. Tapi yang kita harus selalu belajar itu huruf T, yang di Taat. tengah itu, taat. Nah, kalau kita belajar taat, maka pelan-pelan the word become flesh, bukan hanya merefer kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu juga merefer kepada kita, daging kita yang tadinya melawan Tuhan, akan the word become flesh. Nah, firman itu menjadi daging di dalam diri kita, karena kita taat kepada firman. Nah, itu baru yang pertama ya Pak Kuifa ya. Bagaimana cara Tuhan mengubah kita untuk bisa Firman, menyerupai Kristus. betul. Nah, yang kedua adalah melalui orang terdekat. Nah, ini penting hubungannya dengan dating. Iya. Nah, orang terdekat itu ada satu disebutnya possibility, kemungkinan, kesempatan yang sangat besar. Nah, untuk mengubah kita menyerupai Kristus. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa pernikahan harus seiman. Ya, dua-duanya takut akan Tuhan, betul? Iya. Nah, saya percaya pernikahan itu Tuhan pakai untuk mengubah 2 insan yang saling mencintai ya, untuk saling memberi masukan, saling memberikan kritikan, teguran, memberikan nasihat, bimbingan. Nah, 2 orang ini yang Tuhan ikat dalam pernikahan itu, Tuhan mau mengubah melalui pasangannya. Sebagai secara sederhana lah. Iya. Saya ada kelemahan-kelemahan. Maka waktu saya mulai mengenal Liana begitu kan. Nah, Liana mulai berani nih, gitu kan. Kasih tahu kelemahan-kelemahan saya, gitu kan. Nah, apakah saya mau dengar atau tidak gitu kira-kira. Termasuk Liana juga ada kelemahan-kelemahan. Saya menyampaikan. Nah, kamu kok begini-begini misalnya gitu. Nah, jadi Tuhan bisa memakai orang yang paling dekat dengan kita. Jadi tadi melalui pasangan. Betul. Ataupun siapapun yang ditempatkan Tuhan, termasuk Nah, termasuk orang tua Orang sebenarnya. tua. Nah, orang tua kalau kita di dalam Tuhan, ada anak-anak yang kita besarkan. Kita menegur anak-anak kita mendisiplin anak-anak kita supaya mereka menyerupai Kristus begitu. Iya. Jadi kembali orang terdekat ya. Nah, tadi itu yang kedua, orang terdekat. Yang ketiga adalah melalui situasi. Situasi-situasi yang kita hadapi, apakah itu sukacita atau duka cita, saya percaya bisa membawa kita untuk menyerupai Kristus. Iya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, apakah kita bisa menilai pasangan kita ini kehendak Tuhan atau bukan? Ya, Kita break dulu sejenak dengan menikmati pujian. Nah, saya ingatkan kembali untuk SMS, Anda bisa juga mengirimkan di nomor 0812 2099 7939 atau invite pin BB kita. Yang sudah punya boleh langsung BBM ya. Yang belum boleh invite dulu di 759 246 BB. Ya, selamat bergabung kembali dalam program Dating Insight, Insightful Christian Dating Principles. Tadi kita sudah berbicara banyak tentang bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi jatuh di dalam dosa, sehingga semua yang Tuhan telah planningkan bagi kita yang bagus-bagus itu bagus-bagus hilang. hilang. Puji Tapi, Tuhan, puji Tuhan Yesus datang memulihkan ya.
Ya, sehingga semuanya bisa menjadi baik kembali. Tetapi ini melalui proses ya. Proses, betul. Dan salah satu prosesnya adalah saya percaya proses dating. Proses dating. Jadi, Karena yang pertama bagaimana cara Tuhan mengubah kita menyerupai Kristus, yang pertama Firman. lewat firman Tuhan. Bagi orang yang taat pada firman Tuhan pasti akan masuk ke dalam proses tersebut. Iya. Yang kedua adalah orang-orang terdekat, termasuk orang tua, juga ada pasangan hidup. hidup. Bagi yang sudah menikah, suami terhadap istri, istri terhadap suami, begitu kan? Iya. Oh iya, saya juga jangan sampai lupa ya. Kita punya nomor SMS di nomor 081220997939, atau Anda juga bisa menginvite tim BB kami di nomor 759246BB. Oke, Sobat Maestro, kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi sampai kepada bagaimana kita bisa menilai bahwa pasangan kita ini pasangan yang tepat atau bukan. Iya. Biasa siaran kita kan T3. Pertama, Timeless Word of God. Yang kedua adalah Transparent Life of Us atau Transparent Life of the Speaker. Nah, yang ketiga pasti will definitely will transform your life. Ya. Nah, di dalam Transparent Life itu kita sharingkan saja tentang masa-masa kita dulu tuh pas lagi masa dating. Ya. Apa yang terjadi di dalam hidup kita? Apakah betul Christ likeness kita itu terjadi nggak dalam perjalanan hidup masa pacaran kita tuh? Nah, kalau saya mau cerita, di masa-masa saya mengenal Liana tuh ya, ada hal yang secara spiritual nih, saya mulai berubah. Yaitu apa? Itu saya mulai makin bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau spiritual itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Betul. Nah, dosa yang terbesar dari umat manusia itu adalah dia independent from God. Independent itu artinya apa? Independent artinya saya tidak membutuhkan Tuhan. Saya bisa sendiri, saya mandiri. Untuk hidup, saya tidak perlu berdoa. Untuk hidup, saya jalani dengan kekuatan saya pribadi. Begitu. Jadi, dia menjalani hidup as if dia memang penguasa di dunia ini. Nah, ini dosa yang sangat besar. Karena kita harus menyadari bahwa di dunia ini ada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menciptakan kita. Nah, salah satu tanda dari pertumbuhan kerohanian anak-anak Tuhan adalah dalam perjalanan hidup dia makin merasa dirinya tuh rapuh. Dirinya tidak berdaya. Dan dia makin sadar, wah, kalau bukan Tuhan yang menolong saya, kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin saya bisa menjalani kehidupan ini. Begitu. Nah, dia mulai merasakan adanya keberhasilan itu karena Tuhan. Dia merasakan hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, baik suka atau duka. Dia percaya itu atas kedaulatan Tuhan, atas dalam hidup dia. Begitu kan? Nah, yang saya ingin sharingkan begini. Ya, minggu lalu saya udah ceritakan bahwa dalam perjalanan hidup saya itu ya, saya ditinggalkan oleh orang tua saya waktu saya masih kecil begitu. Sehingga waktu saya usia pemuda, itu sangat gampang ya menjalani hidup ini. Nah, terus udah gitu terlebih mulai mencari pasangan hidup kan. Nah, ketemu Liana gitu. Nah, ya saya mencintai gitu kan. Nah, mencintai kan. Nah, dalam cinta salah satu definisi yang saya pernah baca ini begini. Jikalau cinta itu sudah hadir, maka keamanan dan kesejahteraan dari orang yang kita cintai itu menjadi milik kita gitu. Kebayang ya definisi ini ya. Kalau tidak ada cinta, kamu mau bagaimana terserah gitu kan. Aku tidak peduli. Tapi kalau cinta sudah hadir, maka keamanan dan kesejahteraan dari orang kita cinta itu menjadi milik kita gitu. Jadi concernnya kita. Jadi concern kita. Wah, saya mencintai dia, saya ingin dia aman. Saya mencintai dia, saya ingin dia sejahtera. Saya mencintai dia, saya ingin sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya begitu. Nah, sebagai anak muda melihat masa depan gampang. Sekarang udah ada pasangan hidup. Nah, gimana ya? Ada pikiran-pikiran begini. Bisa nggak ya saya memberi dia kehidupan yang baik gitu loh. Memberi Nana kehidupan yang baik misalnya ya. Bisa nggak ya saya menyenangkan hati Nana misalnya. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya membawa saya untuk makin serius dengan Tuhan. Makin serius. Saya tahu Tuhan sumber segala hidup ini kan. Sumber segala kebaikan begitu. Nah, membawa saya itu makin akhirnya datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya tahu saya tidak berdaya. Nah, saya juga nih istilahnya pacaran juga nggak mau lama-lama begitu kan. Saya ingin juga sesegera mungkin memasuki akan mahligai pernikahan. Tapi biaya dari mana? Uang dari mana? Apa segala itu kan menjadi pergumulan pribadi gitu. Nah, tetapi gimana di dalam masa-masa kita lewat itu, pas udah menikah akhirnya, kita lewat juga ya? Lewat juga ya? Itu bukan karena aku tuh, karena Tuhan, Ya, jadi ada suatu tanda
seseorang itu kehendak Tuhan atau bukan, salah satunya sebenarnya spiritual. Spiritual, Dan iya. senang sekali kita dicintai karena arti daripada cinta itu kita punya happiness, saya punya happiness, menjadi concern dari pasangan. Yang berkata aku mencintai kamu, begitu Ya. kan. Nah, dari dalam kata cinta itu ada suatu keyakinan bahwa Yakin. bersama aku, karena aku mencintai kamu, maka kamu akan baik-baik saja bersama Aku akan aku. memberikan yang terbaik Yang buat terbaik. kamu. Jadi bukannya seperti yang tadi kita bilang ya di pertama, bahwa kita berpasangan karena kamu menguntungkan aku. Wah, itu yang telah jatuh dalam dosa. Itu yang telah jatuh dalam dosa. Iya. Tapi sekarang karena cinta sudah diperbaharui, sehingga love itu adalah kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Ya, begitulah kira-kira Wah, ya. jadi senang sekali ya kalau dalam spiritual itu kita Nah, mendapatkan seseorang yang pas. Makanya ini di dalam anak-anak muda yang menikah zaman sekarang nih, yang mau menikah ya, saya suka tanya tuh, nak, kamu kapan mau menikah, begitu kan? Oh, belum tahu nih Pak, katanya begitu. Kenapa? Ya masalah biaya lah misalnya gitu. Saya pernah menemukan beberapa, jadi mereka tuh sedang berjuang gitu. Nah, saya ingin memberitahu kepada kita semua yang mungkin sekarang sedang bergumul, berdoa berdua. Jadi sepakat minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Salah satu tanda bahwa itu dari Tuhan, itu adanya kebergantungan yang makin tinggi kepada Tuhan secara spiritual. Itu hal yang Ya. pertama. Itu hal yang pertama. Kalau hal yang kedua, ada Nah, lagi? iya, hal yang kedua, karakter mulai berubah. Karakter. Jadi tadi spiritual ya. Mm-mm. Jadi hubungan dengan Tuhan kita bisa semakin dekat. Iya. Kita tambah mencintai Tuhan. Betul. Kita tambah bergantung pada Bergantung Tuhan. pada Nah, itu Tuhan. salah satu ciri daripada seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Jadi ada yang tadi kita ke pantai kelihatan pohon-pohon nyiur melambai. Kalau misalnya pasangan ini dari Tuhan, kita kelihatan tanda-tanda spiritual dia makin mencintai Tuhan. Betul. Kita juga secara pribadi bertumbuh makin mencintai Tuhan. Betul, itu yang bertumbuh menyerupai Kristus secara spiritual. Nah, Iya. yang kedua ini kita berbicara soal karakter. Karakter ya. Nah, kalau berbicara soal karakter, ada yang bilang karakter, ada yang bilang personality. Jadi sebenarnya personality dengan karakter itu apa bedanya ya Pak Wifai? Nah, saya percaya personality itu sesuatu yang unik. Tiap-tiap orang kan ada beda-beda personality. Kalau saya pernah baca buku zaman dulu, itu bukunya Tim LaHaye Iya. tentang personality. Nah, dia membagi empat itu paling sederhana. Ada sanguin, ada kolerik, ada plekmatik, ada melankolik. Nah, ini sesuatu keunikan yang daripada Tuhan, saya percaya. Nah, keunikan ini membuat dia berespon secara berbeda terhadap sebuah situasi. Misalnya, seorang sanguin itu cenderung ekstrovert, ya kan? Iya. Orang mungkin flekmatik dia cenderung introvert, diem begitu. Nah, ini personality, beda dengan karakter. Karakter itu adalah sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang bisa ada pada keempat model personality ini. Misalnya, nah sayangnya karakter karena kita telah jatuh dalam dosa, maka karakter itu yang muncul akhirnya yang didistorsi oleh dosa. Misalnya, Ini pun ikut ya. misalnya begini, karakter itu kan kebiasaan. Menjadi karakternya misalnya dia emosional. Nah, emosional artinya suka marah begitu. Nah, pribadi yang suka marah itu bisa terjadi di dalam 4 model personality ini. Cuman dia punya fenomenanya beda. Misalnya, kalau orang sanguin, waktu dia marah, gimana orang sanguin? Wah, kayaknya meledak-meledak. Iya, dia kan Karena extrovert. pembicaranya banyak. Iya, dia extrovert. Jadi dia mungkin bisa main nyebrot gitu. Begitu kan? Tapi kalau orang flekmatik atau melankolik mungkin dia marah juga, cuman dia jadi nyimpen ke dalam. Dia diam, tapi dia bisa kayak diem berhari-hari gitu. Kuat ya. Kuat, nah dia diam gitu, kesel, dia tidak bisa mengungkapkan. Kalau istilah kerennya makan dalam. Makan. Kalau sanguin makan luar begitu ya. Nyusahin orang. Nah, di dalam tadi ya, apa beda karakter personality? Kira-kira udah cukup memahami ini ya. Ya, jadi kalau misalnya yang dirubah Tuhan itu adalah karakter. Karakter. Bukan personality. Bukan. Jadi seseorang yang sanguin tetap pada personalitinya dia diciptakan secara sanguin. Dia extrovert. Dia seorang yang Extrovert, dia mudah bergaul, ya kan? Dia mungkin cenderung bawel misalnya gitu. Dia seseorang yang berdinamika lebih tinggi. Dia orang cepat bosan misalnya. Nah, di dalam kita sebut saja contoh tadi yang karakternya misalnya dia suka marah misalnya. Nah, di dalam pertolongan Tuhan atas hidup dia menyerupai Kristus. Nah, contohnya aku aja sendiri. Contohnya apa? Aku dulu tuh kalau marah itu ekstrovert gitu. Jadi ada apa-apa langsung kelihatan langsung di muka gitu.
Kelihatan dari Mimik. juga nada. nada. Nada mestinya nada Fafa zaman dulu kan. Nada tuh langsung set. Kalau itu 0 sampai 10, nadanya ada di angka 9 10 begitu. Nah, tetapi atas pertolongan Tuhan. Ini sebuah proses. Iya. Juga Nana yang hadir dalam hidup Fafa gitu kan. Iya. Ternyata pelan-pelan ya Nana kan suka negor, Iya. suka ngasih tahu. Iya. Waktu pertama kali aku dikasih tahu, aku marah loh. Tapi karena aku percaya ya bahwa istilahnya Tuhan sudah menaruh Nana kan di sampingku gitu kan. Iya. Ya mesti rendah hati ya, mesti dengar. Lagian juga lagi masanya pacaran itu kan kita juga saling mengasah ya, saling Betul. memberitahu. Ketika pasangan memberitahu begini, kalau kita marah ya jadi konflik. Tapi Jadi kan dari konflik. konflik itu kita bisa menyelesaikan sehingga kita makin mengenal satu sama lain. Betul. Setelah saling kenal dan kita tahu pasangan kita berharapnya apa ya. Kan tadi seperti kata di awal, cinta adalah kebahagiaanmu menjadi kebahagiaanku. Maka Nah, kita betul. berusaha untuk Betul. Tapi Papa percaya begini berubah. Nak, kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kita ya, Mm-mm. mungkin apa yang Nana kasih tahu Papa itu tidak akan Papa indahkan gitu istilahnya. Mm. Biarin aja kamu ngomong gitu, aku emang udah begini, mau gimana? Mm. Dari dulu juga begini, kan begitu. Kalau kamu suka terima aja. Kalau apa suka adanya. ya terima aja padanya gitu. Tetapi tidak, karena Tuhan sudah hadir. Nah tadi pembentukan menyerupai Kristus, Iya. karakter itu ya pelan-pelan dipolesin ya. Hmm. Nah Nana lihat gak ada satu perubahan dalam hidup Papa nih ceritanya nih? Kelihatan sekali. Kalau sekarang sudah sangat tenang. Oh gitu ya. Marah masih bisa, Marah cuman bisa. lebih bisa dikendalikan. Iya. Misal itu contoh nak. Iya. Nah, yang ketiga tadi kan pertama apa tadi? Spiritual. Spiritual. Yang kedua itu Kedua, karakter. karakter. Yang ketiga adalah menyerupai Kristus. Pasangan kita sejak masa dating itu sudah kita bisa lihat dia membawa kualitas hidup kita makin baik. Wah, kayak saya pernah ngalamin tuh Pak Wisnu. Oh, bagaimana tuh? Nah, kalau kualitas dalam belajar bisa termasuk ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau misalnya dulu saya kuliah, pas lagi kuliah itu ada ulangan tes Mm. 1 hari langsung 3. Oke, iya. Udah buku textbooknya itu Inggris semua, Heeh. juga setebel-tebel pisan gitu. Aduh, belajar Tebel banget lah. Pisang tuh bahasa Bandung. Iya, ya. Tebel banget ya. Nih, tebelnya tuh tebel-tebel banget. Nah, ini saya pas ngeliat bukunya aja udah ngantuk. Iya, jadi dipakai tidur ya. Waduh, ini buku buat apa ya? Buat bantal kayaknya lebih enak daripada dibaca. Zaman-zaman kuliah ya. Zaman kuliah. Nah, saya pernah berpikir begini, udahlah asal lulus aja, yang penting nggak merah gitu kan. Juga nggak apa-apa kan, yang penting lulus gitu. Iya. Tapi Pak Viva itu selama kita dalam masa dating, Pak Viva terus encourage saya harus berjuang karena anak Tuhan harus memberi yang terbaik, nilainya harus A semua. Saya bilang, waduh bagaimana ya? Oke lah. Jadi saya belajar lagi, berusaha lagi dan terus berusaha sampai akhirnya nilai dibagikan. Wah, kita lihat pengumuman nilai sama teman-teman semua biasanya ngerubul di tempat nilai dipajang. Pengumuman gitu. itu, Tempat papan pengumuman itu, ya. Terus saya lihat, wah puji Tuhan semuanya A. Dapat A ya. Iya. Aku ingat tuh waktu kamu kabarin aku tuh nak. Saya tuh telepon dari kantor. Saya lagi lihat jam, wah ini jam 2 nih ya. Besok anak ujian 3. Ini lagi belajar apa lagi ngapain? Kayaknya lagi tidur nih. Aku calling bentar lagi tidur ya. Terus aku bilang, ayo belajar cepetan. Besok ujian ini mesti dikejar, waktu jalan terus aku bilang gitu. Langsung bangun itu hari ya. Iya. Nah, kalau pacar yang ngomong langsung semangat. Langsung. Sama jangan lupa tuh, terakhir waktu Nana skripsi ya. Iya. Dapat berapa tuh? Skripsi juga A. Dapat A ya? Iya. Ah. Puji Tuhan ya, dapat pasangan hidup yang tepat pasti akan membawa kualitas hidup lebih baik. Iya, Jadi puji kita Tuhan. juga berusaha berjuang untuk do the best gitu. Do the best ya. Jadi kalau saya lihat orang-orang ada anak muda ya yang kasihan sekali kalau misalnya pacaran, jadi nilainya turun karena apa? Karena diajak pacaran terus, diajakin nonton, diajakin jalan-jalan, tapi dilupakan belajarnya. Iya. Seharusnya kan tidak boleh begitu ya. Ya, jadi saya mau perlu tegaskan lagi Sobat Maestro bahwa kualitas hidup itu bukan dalam hubungan dengan materi. Bukan tambah kaya, tambah makmur, bukan ya. Iya. Tapi kualitas hidup itu bertambah baik di dalam hubungan dengan tanggung jawab kita. Gitu, dalam tanggung jawab. Misalnya kayak tadi Nana udah kasih contoh itu, waktu masa studi kan harus mendapatkan yang the best. Nah, pasangan hidup hadir bukan bikin nilai jadi jeblok Iya. atau bikin kita jadi malas belajar misalnya. Tapi pasangan hidup datang membawa kita malah makin semangat ya untuk mendapatkan nilai terbaik misalnya begitu.
Iya, seru juga nih Pak Kuiva, tapi kita harus break lagi. Wah, udah jamnya ya? Iya, sudah jamnya. Jadi Sobat Maestro, Anda masih bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda terpikir. Silahkan dicatat nomornya 0812 2099 7939 atau di BBM nomor 759 246 BB. Saya ulangi untuk SMS-nya ya, 0812 2099 7939. Ya, kembali bersama kami di dalam program Dating Insight, Insightful Christian Dating Principles. Bagi Sobat Maestro yang ingin mengirimkan SMS, silahkan di nomor 0812 2099 7939 atau invite PIN BB kami di nomor 759246 BB. Ya. Nah, tadi kita berbicara tentang adanya 3 kualitas atau tanda bahwa seseorang itu adalah pasangan yang tepat atau tidak buat kita. Betul, dan pasangan itu sesuai dengan tema kita hari ini membawa kita itu makin menyerupai Kristus. Ya. Dan ini akan makin mengkristal menuju hari-hari pernikahan. Jadi waktu menuju hari pernikahan itu kita seperti ada suatu assurance, seperti yakin. Karena jikalau di situ ada kebenaran, maka di situ ada damai sejahtera Tuhan. Gitu. Nah, kita jadi makin oh ya ini betul dia pasangan daripada Tuhan karena dia membawa aku makin menyerupai Kristus. Nah, di dalam situasi menyerupai Kristus tadi yang Anda kan sharingkan soal kualitas hidup bertambah baik ya. Iya. Ya, Papa juga pengen sharing bahwa saya merasa kualitas hidup saya juga bertambah makin baik. Ya, salah satunya tentang panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Masa-masa kita dulu pacaran, saya kan belum jadi hamba Tuhan ya. Masih saya waktu itu terakhir sebagai finance manager di sebuah perusahaan Jerman di BSD di Jakarta ya. Nah, jadi hubungan dengan Liana itu membawa saya akhirnya bergumul dengan Tuhan makin dalam. Apakah saya ini dipanggil menjadi hamba Tuhan atau bukan? Dan saya masih ingat tuh Nana dulu yang dorong saya ya. Iya. Woi, cepetan sekolah teologi gitu kan. Sebenarnya gentar juga ya, tetapi saya bergumul sama Tuhan dan saya bilang kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau emang Tuhan panggil, jalani ya. Ini sebuah kesaksian bahwa Liana mengikuti saya sejak saya masih manajer. Saya punya mobil sampai saya menjadi murid sekolah teologi ya. Saya meninggalkan mobil, semua status gitu ya. Sampai akhirnya kita menikah di tengah-tengah studi masa studi sekolah teologi ya kan. Dan kemudian akhirnya ya ikut saya sampai sekarang gitu ya. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada gunung, ada lembah ya Nah ya. Iya. Tapi yang jelas kualitas hidup kita semakin baik. Iya, juga bagaimana kita berjalan dalam pelayanan, melayani Tuhan, makin mencintai Tuhan dan juga makin bergantung pada Tuhan itu sangat kita pegang erat ya. Bahwa sekarang Tuhanlah satu-satunya memang pegangan hidup kita. Betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang serupa Kristus, tadi kan ada 3 hal, yaitu spiritual, juga ada karakter, juga ada kualitas hidup pertumbuhannya. Pertama baik. Tapi kayaknya ada satu syarat yang penting nih Pak Kuiva. Bagaimana seseorang itu bisa berubah? Karena saya rasa nggak semua orang dikasih tahu bisa langsung berubah ya. Kamu jangan begitu, kamu saya rasa begini-begini misalnya. Atau kan seperti Pak Kuiva bilang, pasti marah. Kenapa? Saya udah begini, emang mau apa begitu kan ya? Iya. Nah itu kalau seperti itu sikapnya bagaimana bisa berubah? Nah pasti ada suatu kualitas nih dari diri seseorang yang bisa berubah. Ya, saya percaya bahwa di dalam hati kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Nah kita perlu melatih diri kita, mengembangkan diri kita apa yang disebut sebagai teachable heart. Teachable heart. Jadi hati yang mudah diajar. Nah, hati yang mudah diajar pertama tadi oleh firman. Jadi waktu kita baca firman, hati yang mudah diajar tuh, Tuhan, ini maksud firmannya buat saya apa ya? Nah, yang kedua, kalau itu adalah dari pasangan hidup, ya kan? Nah, pasangan hidup berkata sesuatu tentang kita. Kamu nih ya, kok orangnya pemarah sih? Nah, apakah kita memiliki teachable heart nggak? Kita mulai refleksi. Masa ya sih saya pemarah? Selama ini nggak ada yang ngomong kalau saya ini pemarah, cuma kamu doang, begitu kan? Kamu cari ribut ya sama saya, bilang saya pemarah gitu kan? Loh, enggak, aku ini kan mencintai kamu. Ya aku kasih tahu kamu, ya kamu begitu. Nah, jadi teachable heart itu merefleksikan apa yang dikatakan oleh pasangan hidup yang adalah seiman. Nah, soal seiman kita akan bahas minggu depan nih ya, supaya jangan sampai ketemu yang ngaku-ngaku seiman atau bukan begitu kan?
Iya, betul. Ah, Jadi nggak boleh sampai salah ya. Betul. Jadi ada satu yang kita akan bahas lagi nih. nah, teachable heart juga tadi ingat kan ada 3 cara Tuhan mengubah firman, orang terdekat, dan ketiga itu adalah situasi yang kita hadapi. Situasi yang kita hadapi misalnya situasi yang buruk. Kalau kita memiliki teachable heart, kita juga bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di dalam hidup saya? Jadi bukannya marah-marah, reaksinya bukannya marah kepada Tuhan, menolak, meninggalkan Tuhan begitu, tapi teachable heart itu bertanya gitu. Bertanya, Tuhan kenapa ya? Nah, dalam hati yang rendah hati dan takut akan Tuhan, pasti saya percaya Tuhan itu akan sayup-sayup memberitahu begitu. Ada satu insight dari Tuhan. Gitu. Saya jadi ingat firman Tuhan ya. Kan kalau misalnya Tuhan Yesus berkata untuk menjadi serupa dengan Kristus itu ikutlah aku, pikul aku yang kupakai karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, itu mungkin bagian dari teachable heart. Betul. Itu. Jadi kalau seseorang mau berubah menjadi serupa Kristus, harus memiliki teachable heart ini. Iya. Ya. Okay. Mari kita membacakan ini masukan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Shalom Pak, saya seorang ibu, sudah 14 tahun menikah, punya 2 anak. 3 tahun yang lalu 14 tahun menikah sama seperti kita 14 tahun ya? Iya. 3 tahun yang lalu suami pergi meninggalkan kami begitu saja. Dia pergi sama selingkuhannya selama ini. Saya sudah berusaha mengampuni dia. 2 bulan yang lalu orang tuanya datang ke rumah saya. Katanya saya harus terima semuanya karena sudah takdir. Bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih. Ya, jadi ada satu perjalanan yang tidak tuntas sampai akhirnya ya. Sesuatu yang memang ini menjadi satu beban di dalam pelayanan saya, begitu passion saya. Melihat bagaimana banyaknya, nah itu pasangan-pasangan yang mengawali pernikahan dengan sukacita ya. Iya. Karena cinta itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang mengikat, sesuatu yang membawa kita penuh dengan harapan gitu kan, hal-hal yang baik gitu. Tapi ternyata cinta itu bisa hilang begitu saja, bisa mengalami situasi akhir dalam perjalanannya ada hal-hal yang buruk. Nah, kita akan mendoakan ya untuk. Saya ingat suatu passages of marriage itu adalah tahapan-tahapan pernikahan, di mana tahapan pernikahan 1 sampai 2 tahun. Betul. Itu di mana kita memasuki masa-masa yang love, cinta yang masih muda. Iya, jadinya kita masih sangat banyak romantic love. Iya. Sangat mencintai dan mudah melupakan mudah melupakan kesalahan. Iya, jadi nggak apa-apa deh begitu terus kan. Jadi di tahun-tahun pertama, kemudian masuk di tahun ketiga sampai ke 10. Sampai tahun ke-10 sebenarnya itu pergumulan yang luar biasa. Karena konflik udah mulai besar-besaran. Iya. Sesuatu yang dulu kita bilang nggak apa-apa deh, sekarang kita menjadi kamu ya memang begitu orangnya. Nah, itu kan menjadi suatu masalah besar. Sehingga itu kalau misalnya ditahan terus sehingga banyaknya terjadinya perceraian kalau misalnya dilihat dari statistik ya di tahun ketiga sampai ke tahun ke-10 ini. 3 sampai 10 ya. Maka waktu pertama awal-awal sebelum kita memasuki pernikahan, penting baiknya kita tahu tadi 3 hal karakter yang perlu dimiliki oleh calon pasangan kita. Pertama spiritual, kedua karakter, yang ketiga bertambahnya kualitas hidup itu semakin baik ya. Dan apakah dia memiliki teachable heart? Betul, karena teachable heart itu adalah satu hati di mana Roh Kudus bisa bekerja secara luar biasa di dalam diri kita untuk mengubah kita menjadi makin serupa Kristus. Iya, baiklah kita lanjutkan lagi bahwa sebenarnya Christ likeness, jadi tadi menjadi serupa Kristus itu memerlukan proses yang sangat panjang ya Pak Clive ya. Betul, jadi ini tidak terjadi dalam semalam. Di dalam istilah teologis ada yang disebut sebagai progressive sanctification. Jadi satu pengudusan yang progresif. Nah, progresif itu adalah sesuatu yang slow tapi sure gitu. Slow but sure. Dia sedang menuju ya. Tadi firman Tuhan di awal kita lihat, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, dalam ini ada suatu nuansa bahasa ini, ada suatu progres yang pelan-pelan tapi pasti. Nah, ini dimulai sejak masa dating. Sejak masa dating itu sudah terjadi. Pasangan yang dari Tuhan membawa kita itu makin menyerupai Kristus. Dan itu sudah kita alami ya. Iya.
Nah, ada pertanyaan lagi Pak Kuiva, bagaimana kalau pasangan hidup kita itu berjauhan? Karena kitanya di Jakarta, pasangan di Bandung. Oh, oke. Wah, ini repot ya. Beda kota, jadi LDR. Masih kalau Jakarta Bandung mungkin masih bisa di reach ya. Masih SDR ya, Tapi short distance. kita banyak sekali memang yang lebih jauh. Misalnya satu di Amerika, satu di Indonesia. Di Afrika begitu ya. Ya, bagaimana itu bisa menjalin, kita bisa tahu gitu spiritualnya dia bertumbuh enggak, karakternya berubah enggak. Dalam situasi berbeda kota ya. Jadi intinya mungkin kita berkomunikasi itu melalui mungkin BBM, melalui WhatsApp, SMS, Skype begitu. Nah, ketiadaan fisikal dari calon pasangan hidup kita itu memang ada kesulitan-kesulitan tertentu yang kita itu hadapi. Misalnya begini, kita tidak tahu bagaimana respon dia terhadap masalah misalnya. Karena yang diceritakan di BB atau di Skype itu yang baik-baik aja. Misalnya, aku tadi dapat masalah gini, tapi udah baik, udah beres kok gitu. Dia sambil ketawa-ketawa begitu kan. Nah, tetapi kalau kita pacaran sekota, waktu dia marah kita bisa lihat, oh responnya begini nih, begitu kan. Nah, dengan pacaran sekota kita juga bisa melihat berbagai dimensi dari hidup dia. Siapa sih temannya, gitu kan, orang tuanya seperti apa, gitu. Nah, dalam masa dating ini sih saya menyarankan kalau bisa sih ya sekota, dan Tuhan nanti waktu nanti kita mau menikah begitu kan, Tuhan tidak pernah mendesain suami atau istri itu beda kota. Ya. Jadi Tuhan ingin menyatukan dalam satu rumah. Karena itu mulai sekarang berdoa supaya bisa satu kota. Iya, dan lihat kita menyembah Tuhan yang hidup. Jikalau betul kita merendahkan diri, nah kita berkata apa yang dipersatukan Tuhan, dipersatukan kan, bukan dipisahkan beda kota gitu tuh. Iya. Nah, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saat bersama tatap muka, bukannya tatap handphone ya. Kita bisa melihat suatu pribadi. Iya. Oke, kita minggu depan akan membahas tentang Seiman dan sepadan. Iya. Bahwa tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja. Iya. Mari kita menutup siaran kita di dalam doa. Oke, ya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk apa yang telah kami lewati bersama dengan Tuhan. Engkau telah memimpin hamba-Mu dan Liana selama pernikahan kami untuk boleh menyerupai Kristus. Dan hamba berdoa bagi banyak anak-anak muda yang mungkin sedang mempersiapkan suatu jalan menuju pernikahan. Oh Tuhan, berkatilah mereka, sehingga mereka boleh memahami apa tujuan daripada masa dating dan apa tujuan daripada pernikahan. Sampai akhirnya mereka nanti boleh bertemu muka dengan Tuhan. Dan nyatalah firman itu menjadi daging. The word become flesh. Firman itu terjadi dalam kehidupan kami yang telah ditebus oleh Tuhan. Kami boleh makin menyerupai Kristus. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semua yang telah mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa. Amin.